Selamat selamat malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, kita akan merenungkan satu tema pada malam hari ini, yaitu menjadi orang yang menggumulkan zaman, menjadi orang Kristen yang menggumulkan zaman atau menjadi hamba Tuhan yang menggumulkan zaman. Ini satu tema yang sangat indah sekali untuk kita renungkan dan gumulkan, saudara. Berdasarkan dari Daniel pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai pasal 11 ayat 1. Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Boleh buka Alkitab baik di gadget saudara atau di Alkitab langsung saudara, boleh dibuka. Malam ini saya tidak menyediakan PPT slide untuk kita, tapi kita konsen melihat dari Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan firman Tuhan ini demikian. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsajar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Kita baca sampai di sini dulu, nanti ayat 15 sampai yang terakhir pasal 11 ayat 1 nanti kita akan melanjutkan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, sebenarnya ini berbicara soal penglihatan yang didapat oleh Daniel. Penglihatan ini adalah sebuah penglihatan yang berat. Karena dia mendapat satu firman Tuhan yang tidak mudah. Karena di dalam bagian ayat 1 dikatakan bahwa ini mengenai tentang kesusahan yang besar. Jadi ketika Daniel mendapatkan sebenarnya bagian penglihatan ini, jadi kita melihat Daniel itu sebenarnya berkabung sampai 3 minggu atau 21 hari. Jadi ini satu pergumulan yang tidak mudah bagi seorang Daniel, bagi seorang nabi yang mendapat penglihatan yang sangat berat ini ya. Ini nanti terkait ayat pasal 10, 11, dan 12. Ya, ini penglihatan terakhir yang didapat oleh Daniel. Nah, kalau kita melihat bahwa penglihatan ini terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Raja Kores atau Raja Persia sekitar tahun 535 sebelum Masehi. Nah, kalau kita lihat bahwa 2 tahun sebelumnya itu sebenarnya oleh Raja Kores. Jadi bangsa Israel ini rombongan pertama diberi kesempatan pulang dari pembuangan kembali ke Yerusalem, itu membangun bait suci Tuhan.
Tetapi kemudian kalau kita lihat bahwa ada tantangan yang sangat besar, sehingga pembangunan bait Tuhan ini menjadi terhenti. Saya pernah khotbahkan di kitab Hagai bagaimana pembangunan ini berhenti, bahkan barangkali itu sampai 16 tahun pembangunan ini berhenti karena mendapat tantangan yang besar. Nah, di tengah keputusasaan yang sangat besar ini terhadap orang Israel. Jadi suasana di Yerusalem itu, orang-orang Israel itu ada di dalam keputusasaan, ada di dalam tantangan yang besar. Nah, di tengah situasi seperti ini, lalu kemudian Daniel itu menerima penglihatan tentang sebuah konflik yang sangat besar. Dan ini yang terjadi, suatu peperangan rohani yang terjadi. Tidak hanya saja di dalam zamannya itu, tapi sebenarnya ini peperangan yang berlangsung di alam surga secara rohani. Nah, kalau kita melihat Daniel ini menggumulkan zaman itu, sebuah zaman yang tidak mudah, dan ia berkabung selama 21 hari. Jadi kalau kita lihat di dalam perkabungan yang dilakukannya itu, di dalam ayat yang ketiga itu dikatakan, makanan yang sedap dia tidak makan. Kemudian daging dan anggur juga tidak masuk ke dalam mulutnya, bahkan tidak berurat sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi Daniel ini menyangkal dirinya sedemikian rupa, membatasi dirinya, melimit dirinya, dia keluar dari zona nyaman. Jadi kita bisa bayangkan ya, Daniel ini yang barangkali misalnya itu ada sebuah kesenangannya begitu, tapi kemudian dia tinggalkan zona nyaman ini, tapi kemudian dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia berkabung, bahkan dia berusaha untuk mencari pengertian dan juga mencari hikmat Allah di dalam situasi yang sedang dia hadapi. Nah, kalau kita melihat bahwa sebenarnya Daniel ini adalah mengambil satu tindakan berkabung dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berpuasa, dan bukan hanya sebatas sekedar berpuasa, tapi juga ada satu kerinduan yang sangat dalam untuk mendapat pengertian, untuk mendapat pengetahuan atau mendapat hikmat bijaksana. Itu sangat terkait tentang kehidupan daripada umat Tuhan. Dan dia memohon kepada Tuhan tentang hal itu, supaya Tuhan itu bisa memberikan kepada dia itu pengertian. Nah, kalau kita melihat saudara berbicara soal menggumulkan zaman, sebenarnya ini berbicara soal mencari wajah Tuhan. Berbicara soal mencari wajah Tuhan dan mencari pengertian, mencari bijaksana, mencari hikmat semaksimal dari Tuhan. Itu namanya menggumulkan zaman, berdasarkan firman Tuhan yang kita lihat ini. Nah, merendahkan diri, berlutut mencari wajah Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat Tuhan. Itu juga yang sangat penting dalam kehidupan murid Kristus. Waktu saya mendengarkan perkataan Pak Stephen Tong, saudara, beberapa hari yang lalu, dia menyampaikan satu kalimat yang sangat penting. Dia bilang yang paling memuaskan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang Kristen yang sehat secara rohani, itu adalah tentang dua hal. Terkait dengan kerinduan daripada seorang hamba-hamba Tuhan, kerinduan daripada anak-anak Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk mencari kepuasan berkaitan dengan pengertian, bijaksana, hikmat daripada Tuhan. Dan yang kedua itu adalah terkait dengan mencari wajah Tuhan. Dan ini yang kita lihat di dalam kehidupan Daniel, dua-duanya dia melakukan hal ini. Dia mencari wajah Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkabung, dia berdoa, dia berpuasa. Dan yang kedua itu dia menuntut dirinya. Sampai dia berkabung, berpuasa, melimit dirinya keluar dari zona nyaman. Dan dia mau mencari pengertian. Dia mau mencari hikmat dari Tuhan. Kalau kita melihat seorang Kristen yang sehat, adalah seorang Kristen yang sebenarnya menjalankan dua hal ini. Mencari wajah Tuhan dan mencari pengertian daripada Tuhan. Jadi seorang Kristen yang betul-betul bertumbuh dengan baik, seorang hamba Tuhan yang bertumbuh dengan baik, tidak berhenti saudara, atau tidak merasa puas dengan apa yang dia sudah miliki di dalam pengertian-pengertiannya. Tetapi terus berupaya, terus menggumulkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi bijaksana Tuhan di dalam kehidupan ini. Tidak berhenti untuk mencari tahu kehendak Tuhan.
tidak berhenti untuk terus menggumulkan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Seperti yang juga dilakukan oleh Daniel. Seorang pelayan Tuhan yang benar-benar sehat, benar-benar bertumbuh dengan baik, seorang yang bisa memberi dampak bagi zamannya, tidak terlepas seperti yang dilakukan oleh Daniel. Mencari wajah Tuhan. Mencari bijaksana dan pengertian daripada Tuhan. Bertekad dengan sepenuh hati. Seperti Daniel sampai berkabung. 21 hari melimit dirinya. Untuk mencari tahu pengertian bijaksana dari Tuhan. Nah, saya kira kita sebagai pelayan Tuhan di zaman ini, yang hidup saat ini pun tidak terlepas, sebenarnya panggilan kita adalah juga mencari wajah Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh mau mencari tahu pengertian dari Tuhan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan di zaman kita. Visi apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di tengah zaman yang sedang kita hadapi ini. Nah, ini adalah satu hal yang disebut sebagai menggumulkan zaman. Yaitu adalah bagaimana menangisi zaman ini. Bagaimana kita mengkritisi zaman ini. Bagaimana kita mengarahkan zaman ini. Pendeta Yakub Trihandoko di dalam sebuah doa PGTI. Dalam bulan September, kalau tidak salah saudara. Jadi dia menyampaikan bahwa 3 hal yang perlu kita lakukan terhadap zaman yang kita hadapi hari ini. Yaitu adalah kita perlu mengkritisi zaman ini. Kenapa kita perlu mengkritisi zaman ini saudara? Karena memang zaman ini banyak hal yang sebenarnya kita harus sedih. Karena banyak hal di zaman ini yang tidak beres. Termasuk moralitas yang tidak beres. Kejahatan yang terjadi di mana-mana. Penyelewengan. Segala hal yang kejahatan yang merajalela. Penyesatan dan pola pikir. Serta sistem dunia yang memang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka tidak salah saudara kalau memang kita mengkritisi zaman ini. Dan panggilan gereja itu saudara, memang panggilannya mengkritisi zaman. Panggilan gereja itu bukan mengadopsi pikiran dunia yang tidak rohani dan kemudian dibawa ke dalam gereja. Ini yang salah saudara. Tapi bagaimana kemudian gereja itu membereskan, mengkritisi pikiran yang tidak rohani dari dunia dan membereskannya dengan pikiran yang rohani berdasarkan kebenaran atau berdasarkan kehendak Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam gereja sendiri, banyak hal-hal yang tidak rohani itu bisa masuk di dalam gereja. Barangkali banyak video-video yang beredar dari sekitar kita ya, yang memang perlu kita kritisi. Pikiran-pikiran dunia, sistem dunia, hal-hal tentang dunia dibawa ke dalam gereja. Panggilan kita sebagai gereja mengkritisi hal itu. Dan banyak contoh-contoh yang lain saudara ya. Misalnya kalau kita melihat di tengah-tengah kita, di tengah dunia ini terlalu banyak hal yang perlu kita kritisi. Dan bukan hanya mengkritisinya saja, tapi juga menangis. Berkabung terhadap zaman ini. Sesungguhnya bisa saja orang yang betul-betul konsen terhadap zaman ini. Bisa setiap hari meneteskan air mata tentang zaman ini. Tentang dunia ini di mana manusia di zaman-zaman akhir ini dikatakan oleh firman Tuhan itu. Bukan makin mencintai Tuhan, tapi makin lebih mencintai dirinya sendiri. Bukan makin mencintai Tuhan dan takut kepada Tuhan, tetapi makin lebih mencintai uang dan makin lebih mengasihi diri sendiri. Makin tidak tahu rasa hormat kepada orang tua dan macam-macam di dalam 2 Timotius pasal 3. Jelas sekali bagaimana kehidupan manusia di zaman akhir. Kita dipanggil untuk menangisi zaman ini, saudara. Banyak hal yang bisa membuat kita bersedih melihat situasi di zaman ini. Dan bukan hanya menangisi, tapi juga memberikan arah kepada zaman yang sedang kita hadapi hari ini. Yang dibutuhkan zaman hari ini itu adalah sebenarnya firman Tuhan. Firman Tuhan yang bisa mengarahkan zaman di mana kita ada hari ini. Firman Tuhan yang bisa mengarahkan keluarga kita. Firman Tuhan yang bisa mengarahkan sekolah, terlebih-lebih gereja. Dan dunia ini hanya firman Tuhan yang memberikan arah yang jelas. Jadi kalau kita lihat seperti Daniel, membawa kita untuk menggumuli. Membawa kita untuk berkabung. Menangisi akan zaman yang sedang kita hadapi. Saudara, orang yang menangisi zaman, yang berkabung terhadap zaman itu tidak banyak. Dan maukah kita menjadi salah satu orang yang tidak banyak itu untuk menggumulkan zaman ini? Sebagai orang yang sudah ada statusnya sebagai murid Kristus di dalam Tuhan. Panggilan kita adalah menggumulkan zaman ini. Kita perlu mengkritisi, mendoakan,
mengarahkan situasi zaman yang sedang kita adai. Nah, saudaraku, di dalam penglihatan yang dialami oleh Daniel, memang dia mendapat penglihatan yang luar biasa ya. Kalau kita lihat dari ayat 4, saudara, di mana pada suatu hari itu ya, pada hari ke-24 bulan pertama, nah ketika dia di sungai besar, sungai Tigris, dia mendapat penglihatan. Ada yang dia lihat di sana, yaitu adalah dia angkat mukanya dan tampak yang berpakaian kain lenan, berikat pinggang emas dari Ufas, ayat 6, tubuhnya seperti permata Tarsis, wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Nah, dikatakan ayat 7 ya, hanya Daniel yang melihat penglihatan itu, tapi orang yang bersama dengan dia itu tidak melihat. Tidak melihat, tapi kemudian dikatakan mereka ditimpa ketakutan yang besar. Sampai akhirnya mereka lari bersembunyi dan akhirnya Daniel tinggal seorang diri. Jadi yang dilihat ini sesuatu yang sangat besar sekali. Bahkan kemudian dikatakan itu ketika Daniel melihat penglihatan yang besar itu, dia hilang kekuatannya. Dia menjadi pucat dan tidak ada lagi kekuatannya. Bahkan kemudian dikatakan ketika mendengar suara ucapannya ya, dan dia katakan di ayat 9, jatuh pingsan, bahkan tertelungkup dengan mukanya ke tanah. Jadi ini sesuatu, kalau boleh dikatakan itu ketika Daniel melihat itu, melihat sebuah penglihatan yang sangat besar. Dan dia sangat akhirnya sampai jatuh pingsan karena penglihatan itu. Nah, kita akan melihat ya, sebenarnya yang dilihat Daniel ini siapa? Ini menjadi tanda tanya buat kita. Siapa yang dilihat oleh Daniel? Apakah itu Tuhan Yesus atau apakah itu seorang malaikat? Maka beberapa bagian firman Tuhan yang kita lihat dan juga berdasarkan para penafsir yang mencoba menggali, menggumulkan ayat ini. Dan di dalam perenungan saya secara pribadi, saya menemukan saudara ya, bahwa sebenarnya yang dilihat oleh Daniel ini adalah lebih tepatnya itu kemungkinan besarnya itu adalah malaikat, saudara. Nah, seperti yang dikatakan oleh ESV ya, Study Bible, saya coba melihat bagaimana pandangan orang-orang yang ada di sana ya. Banyak tokoh-tokoh reform yang menuliskan bagian firman Tuhan ini. Nah, mereka mengatakan bahwa dikatakan di sana ya, sosok mulia ini tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Itu yang pertama, seperti di ayat 13. Tadi kita sudah baca ayat 13, di sana dikatakan, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tapi kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, ini memberi satu tanda kepada kita bahwa sosok mulia ini sendiri tidak dapat menyelesaikan tugasnya tanpa bantuan Mikhail, salah satu pangeran utama. Berdasarkan ayat 13. Sehingga kecil kemungkinan ini merupakan manifestasi fisik dari Tuhan atau Yesus Kristus. Kemungkinan besar adalah salah satu malaikat pelayan Tuhan itu yang memantulkan kemuliaan Tuhan mereka. Nanti boleh dicek di Hezkiel 1 ayat 10. Jadi pewahyuan kemuliaan Tuhan yang bersinar melalui makhluk perkasa ini sangat luar biasa sehingga meremukkan Daniel ke tanah dan membuat rekan-rekannya bergegas mencari perlindungan. Nah, Ibu Inawati di dalam mata kuliah yang pernah saya ambil, yaitu kitab Daniel ini, saya pernah mengikuti dan dia pernah mengatakan bahwa yang terlihat ini juga adalah sebenarnya malaikat. Nah, sebenarnya malaikat itu tugasnya apa sih? Kalau kita lihat misalnya dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 di sana dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat itu adalah tugasnya untuk melayani. Dan kalau kita lihat malaikat di sini diutus oleh Tuhan untuk melayani. Dan ini melayani salah satunya itu Daniel di dalam bagian ini. Dan dia memang membawakan apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, memang sosok malaikat ini sangat hebat, sangat luar biasa, bisa memancarkan kemuliaan Tuhan sehingga ia berkilau sampai membuat Daniel itu
bisa jatuh pingsan. Nah saudara, ini memang eh, sesuatu yang cukup menarik di dalam bagian ini. Tapi mungkin sebenarnya kita bisa melihat ini sesuatu yang wajar saja ya. Karena memang Daniel itu melihat satu kilauan yang terlalu besar sehingga membuat dia akhirnya bisa pingsan, tertelungkup sampai jatuh menghadap mukanya ke tanah. Banyak orang atau gereja tertentu atau orang-orang tertentu melihat bahwa ini seolah-olah juga terjadi seperti orang yang kepenuhan Roh Kudus. Jadi ada yang mencoba saudara untuk mengambil satu bagian doktrin dalam bagian ini. Seolah-olah orang yang kepenuhan Roh Kudus itu adalah seperti yang dialami oleh Daniel ini. Bisa jatuh pingsan sampai mukanya menghadap ke tanah juga. Nah ada yang berpikir demikian. Tapi kita mencoba memikirkan bahwa sebenarnya dialami oleh Daniel ini bukan sedang kepenuhan Roh Kudus. Jadi ini berbeda dengan pandangan ajaran tertentu yang melihat ini seperti kepenuhan Roh Kudus. Nah, Daniel ini bukan sedang dalam kondisi seperti itu. Tapi dia sedang bertemu dengan malaikat Tuhan yang sampai berkilau itu bikin mata sampai akhirnya dia pingsan begitu ya. Nah, saudara, kita akan melihat ya. Ada satu pesan khusus yang dibawa oleh malaikat ini. Kita melihat berikutnya di ayat yang ke-10 ya. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Sebab telah didengarnya perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu. Jadi ini satu pesan yang dibawa, satu pesan yang khusus bahwa sebenarnya dia ini juga menyebut kepada Daniel bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dia. Tetapi juga Tuhan mendengarkan apa yang menjadi pergumulan daripada Daniel. Tetapi saudara perhatikan kemudian di ayat yang ke-13 dikatakan itu, ayat 13 ya, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Kalau kita lihat, peperangan ini sesuatu perang yang terjadi di alam roh atau di dunia rohani atau di sorga, saudara. Jadi sebenarnya malaikat yang diutus ini juga menghadapi satu perlawanan. Dan dia mengatakan perlawanan yang dihadapi ini juga yang sedang terjadi di hari-hari terakhir, bahkan juga yang dihadapi oleh bangsanya. Jadi ini seperti kita melihat ada satu peperangan rohani yang sedang terjadi di alam roh. Yang kita sendiri nggak ngerti. Tapi Daniel itu mendapat satu penglihatan lewat malaikat ini, saudara. Nah, satu hal kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, bahwa sebenarnya apa yang disaksikan oleh Daniel ini adalah pergumulan, perkabungan, atau menggumulkan zamannya. Itu sungguh real terjadi. Apa yang terjadi dengan pembangunan bait Allah misalnya, tentang orang-orang yang ada di Yerusalem, tentang orang-orang di zamannya memang sedang bergumul menghadapi pencobaan, tantangan yang besar. Tetapi di dalam dunia rohani juga sedang terjadi satu peperangan yang sangat-sangat hebat, luar biasa. Nah, saya mencoba melihat bahwa sebenarnya gereja Tuhan di muka bumi ini adalah sesuatu yang memang tidak pernah tidak, saudara. Pasti menghadapi tantangan dan pencobaan. Pencobaan dan tantangan itu menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang benar-benar nyata kita hadapi dalam hidup ini. Baik gereja Tuhan secara fisik di muka bumi ini, kita orang Kristen secara pribadi, kita sebagai gereja Tuhan hadapi yang namanya pencobaan, hadapi yang namanya tantangan, peperangan rohani. Dan di dalam firman Tuhan itu kita melihat juga bagaimana setan, roh-roh jahat tidak pernah berhenti untuk mengacaukan gereja Tuhan, untuk merusak iman orang Kristen, bahkan juga untuk terus merusak bagaimana kita meninggalkan Tuhan. Dan peperangan rohani ini dikatakan satu peperangan yang terus terjadi
baik di udara, bahkan di mana saja saudara. Peperangan ini sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Seperti yang firman Tuhan juga katakan itu, iblis itu bagaikan singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bahwa sebenarnya kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja Tuhan, itu sedang menghadapi peperangan-peperangan rohani yang terus ada, termasuk di zaman kita ini, bahkan juga hari esok. Tetapi kita melihat bagaimana Daniel di dalam menghadapi situasi ini, bagaimana kemudian dia berkabung, dia berdoa, dia berlutut, mencari wajah Tuhan, dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, kalau Daniel 21 hari berdoa saudara, 21 hari, juga malaikat utusan Tuhan itu ditahan, diutus sampai akhirnya Mikael datang menolong dia. Jadi ini satu peperangan seperti di sorga itu terjadi peperangan 21 hari. Tetapi Daniel juga berlutut, berdoa, berkabung. Sampai melimit, membatasi dirinya. Sampai dia berkabung, berpuasa 21 hari. Nah saudara perhatikan di dalam peperangan seperti ini saudara. Kita melihat doa itu adalah kekuatan rohani yang tidak bisa diabaikan. Doa adalah pelayanan yang begitu penting di dalam kehidupan. Baik dalam kehidupan gereja, baik dalam kehidupan kita orang Kristen. Doa itu adalah kekuatan yang Tuhan sediakan buat kita untuk mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani. Doa itu adalah sebuah pelayanan di dalam gereja yang sangat-sangat esensi. Gereja tidak harus menjadi gereja yang berdoa. Gereja yang bisa menghadapi, menggumulkan zaman ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang bisa menghadapi zaman, saudara. Tidak terlepas daripada orang-orang gereja Tuhan yang mau berlutut, yang mau berdoa, berpuasa, berkabung. Yang mau menggumulkan zaman ini. Tidak meninggalkan berdoa. Saudara, doa itu sesuatu yang begitu esensi, yang sangat penting. Yang salah satu yang paling utama dalam kehidupan gereja Tuhan. Seperti di dalam kitab Daniel kita melihat bagaimana Daniel sendiri seorang yang berdoa, seorang yang mencari wajah Tuhan. Dan ini yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Doa ini sesuatu yang tidak harus kita hidupi, harus kita lakukan. Saudara, kalau kita tidak berdoa, kemungkinan besar kita orang yang tidak mengerti, tidak memahami apa artinya melayani Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, kita menjadi orang yang sebenarnya mengabaikan hal penting, hal yang paling esensi. Sampai Martin Luther sendiri berkata, yang tidak berdoa tidak berhak ambil bagian dalam pelayanan. Tapi banyak orang yang melayani Tuhan, berani melayani, tapi tidak mau berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, sangat celaka kita, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus gereja, kalau kita tidak berdoa, tapi berani ambil bagian dalam pelayanan. Saudara, doa itu esensi yang sangat penting di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita menghadapi sebuah peperangan-peperangan rohani yang tidak mudah di dalam hidup ini. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percepat berikutnya. Kalau kita melihat bahwa pesan yang dibawa oleh malaikat ini memang satu pesan yang menguatkan. Nanti saudara boleh baca mulai dari ayat 15 sampai 11 ayat 1. Saya tidak baca saudara. Tetapi kemudian akhirnya malaikat Tuhan itu memberi kekuatan kepada Daniel. Apa kekuatannya diberikan? Kemudian malaikat itu pertama itu membuat Daniel bisa berbicara, yaitu adalah menyentuh, memberi dia kekuatan, ya. Dan yang kedua itu selain menyentuh dia, menyentuh bibirnya dan juga menyentuh dia, saudara ya. Ayat 16 sampai 19. Lalu kemudian sang utusan itu juga berperang lagi dengan pemimpin Persia. Dan kemudian nanti kita melihat pemimpin Persia itu setelah kalah, saudara. Lalu kemudian ada pemimpin Yunani muncul, ya, orang-orang Yunani, ya. Dan kemudian sang utusan itu memberikan Daniel apa yang tercantum di dalam kitab kebenaran di dalam ayat yang ke-21 dan seterusnya. Nah, saudara, sebenarnya Matthew Henry mengatakan satu kalimat begini: banyak kerusakan jika Tuhan tidak mencegah pekerjaan iblis dalam dunia ini. Tapi gereja Tuhan, saudara, akan sulit jika Tuhan tidak menghalau pekerjaan iblis, ya, dan roh-roh jahat yang mengacaukan dan merusak umatnya. Tapi saudara, kita bersyukur kita mempunyai Yesus Kristus, panglima perang yang menopang, yang menyertai, yang menguatkan, yang memampukan kita
milik kepunyaannya sehingga bisa menghadapi dan bisa melawan dan bisa mengalami kemenangan demi kemenangan karena Kristus, panglima perang kita yang menyediakan kemenangan buat kita. Biarlah kita tidak menyerah di tengah situasi yang penuh dengan tantangan, apapun tantangan di zaman ini, apapun pergumulan di zaman ini. Mari letakkan keyakinan abadi kita di dalam Kristus yang menjamin Dia Allah menyertai, tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Daniel sedemikian dikasihi oleh Tuhan, demikian pula kita sangat dikasihi oleh Allah dan tidak dibiarkan oleh Tuhan. Daniel ditopang oleh Tuhan. Demikianlah kita umatnya di zaman ini, gereja Tuhan di zaman ini, selalu ada anugerah dari Tuhan menopang kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa.